Welcome to the Math Class. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar matematika wajib kelas 11. Materi yang akan disampaikan yaitu materi program linier dengan metode uji titik pojok. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang bisnis dan ekonomi, sering dijumpai persoalan optimasi. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan program linier. Program linier adalah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah optimasi yang mengandung batasan-batasan atau kendala-kendala. Di dalam program linier, kita akan mengenal istilah-istilah sebagai berikut. Pertama, penyelesaian optimum, yaitu penyelesaian untuk menentukan nilai minimum atau nilai maksimum dari suatu fungsi yang dikenakan pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Fungsi itu disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kemudian kita akan mengenal istilah model matematika. Model matematika adalah rumusan matematika yang dapat berupa persamaan maupun pertidaksamaan yang diperoleh dari hasil menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Jadi, secara garis besar, rumusan matematika untuk program linier ini terdiri dari dua bagian, yaitu kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier dan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menentukan nilai optimum. Dengan menentukan nilai optimum, kita dapat menggunakan metode grafik yang terdiri atas dua jenis. Jenis yang pertama adalah metode uji titik pojok, jenis yang kedua adalah metode garis lidik. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar menggunakan metode uji titik pojok. Contoh yang pertama, kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan 3x tambah Y dengan sistem pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12, 2x tambah Y kurang dari atau sama dengan 18, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0 dengan X dan Y anggota bilangan real. Pertama-tama kita akan menentukan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y pada pertidaksamaan yang ada. Untuk X tambah Y sama dengan 12, kita akan mencari koordinat titik potong sumbunya. Jika X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 12. Dan koordinatnya adalah 0, 12. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 12, sehingga koordinatnya adalah 12, 0. Sekarang kita akan mencari untuk 2X tambah Y sama dengan 18. Kita akan buat tabel X-Y-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 18, sehingga koordinatnya adalah 0, 18. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 9, sehingga koordinatnya adalah 90. Kita akan mendapatkan koordinat 0, 12, 12, 0, dan 0, 18, dan 90. Sekarang kita akan menggambarkan pada diagram Kartesius. Di sini kita akan menggambar garis-garis yang memenuhi sistem pertidaksamaan yang sudah kita cari koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12. Di situ koordinatnya 12, 0 dan 0, 12. Kemudian kita akan membuat garis yang menghubungkan pasangan koordinat tersebut. Kita buat garis lurus untuk 12, 0 dan 0, 12. Setelah itu kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Misalkan kita mau uji titik di luar garis X tambah Y sama dengan 12. Misalkan kita mau uji titik 0, 0 ke persamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12. Oke, kita uji titiknya 0, 0. Kita substitusi ke pertidaksamaannya. Berarti 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 12, maka hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 12. Nah, pernyataan ini benar, berarti daerah himpunan penyelesaiannya menuju titik 00. Tapi di sini kita akan arsir di daerah yang bukan penyelesaian. Jadi kita arsir ke atas. Kita arsir ke atas daerah yang bukan penyelesaiannya. Sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 18. Tadi kita sudah dapat koordinatnya yaitu 90 dengan 0, 18. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan pasangan koordinat tersebut. Kita tarik garisnya.
sehingga membentuk garis lurus. Kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaiannya, kita lakukan hal yang sama. Kita uji titik di luar garis tersebut, misalkan 00, kita substitusi ke pertidaksamaannya, 2 kali 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 18, hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 18. Nah, pernyataan ini benar, maka daerah arsirnya harusnya menuju 00. Nah, karena kita akan mengarsir daerah yang bukan penyelesaian, berarti kita arsir ke atas. Jadi kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang berikutnya yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 0, itu terletak di sumbu Y. Ya, kita tahu daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, tapi kita arsir yang daerah bukan penyelesaiannya, jadi kita arsir sebelah kiri. Oke, sekarang kita ke pertidaksamaan selanjutnya yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita tahu daerah penyelesaiannya ada di sumbu X di atas, tapi kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya berarti di bawah. Nah, sekarang terlihat daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang tidak dapat arsiran sama sekali, sehingga di sini letak daerah himpunan penyelesaiannya, daerah yang tidak dapat arsiran. Dan sekarang untuk lebih jelas saya akan menunjukkan arsiran yang hanya ada pada daerah himpunan penyelesaiannya saja. Ini adalah grafik daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita cari. Terlihat daerah himpunan penyelesaiannya ini dikelilingi oleh 4 garis yang membatasi. Ada X lebih dari atau sama dengan 0, ada Y lebih dari atau sama dengan 0, kemudian juga melewati X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12, dan juga melewati 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 18. Nah, setelah kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya, karena kita mau menggunakan metode uji titik pojok, kita akan melihat titik-titik yang berada di sekeliling daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama, titik yang terlihat di sini adalah titik O, kita namakan titik O di sini koordinat 00, kemudian ada titik A, kemudian di sini ada titik B dan juga titik C. Ingat, ini 4 titik yang mengelilingi batasan daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita daftarkan. O ini koordinatnya terlihat di 00 ya. Kemudian koordinat A itu berada di 90. Kemudian untuk koordinat B ini masih belum terlihat titiknya pasnya ada di mana. Jadi nanti kita akan mencarinya dengan menggunakan eliminasi melalui perpotongan garis yang melalui titik tersebut. Ya. Kemudian ini koordinat C ini terlihat jelas berada di 012. Sekarang kita akan mencari titik B dengan mengeliminasi garis yang melalui koordinat tersebut. Ada 2 garis yang melaluinya. Yang pertama garisnya adalah X tambah Y sama dengan 12. Kemudian terlihat lagi garis yang melalui koordinat B ini adalah 2X tambah Y sama dengan 18. Kita lakukan eliminasi, misalkan kita mau menghilangkan variabel Y. Karena kebetulan koefisiennya sudah sama di sini, kita langsung mengkurangkan. X kurang 2X hasilnya negatif X. Kemudian 12 kurang 18 hasilnya negatif 6, sehingga hasilnya X sama dengan 6. Kemudian kita cari nilai Y-nya dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita mau substitusi ke persamaan X tambah Y sama dengan 12. X-nya tadi 6, ditambah Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 12 dikurang 6, sehingga Y-nya adalah 6. Maka kita dapat koordinat B-nya berada di 66. Nah, setelah mendapatkan 4 koordinat ini, kita akan substitusi ke fungsi objektif untuk menentukan nilai mana yang paling maksimum. Berdasarkan koordinat titik pojok yang sudah kita cari yang mengelilingi daerah himpunan penyelesaian, kemudian kita substitusi ke fungsi objektif yaitu Z sama dengan 3X tambah Y. Lalu kita substitusi yang pertama koordinat O 00, kita substitusi ke fungsi objektifnya, ternyata hasilnya 0. Kemudian koordinat A 90, kita substitusi, hasilnya adalah 27. Kemudian koordinat B kita masukkan ke fungsi objektif, hasilnya 24. Kemudian koordinat C kita substitusi dan hasilnya 12. Kemudian dari nilai-nilai koordinat ini kita cari nilai yang paling besar atau nilai yang paling maksimum sesuai dengan pertanyaan sebelumnya.
Jadi kesimpulannya, nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan 3x tambah Y adalah 27, yang dicapai saat X sama dengan 9 dan Y sama dengan 0 atau koordinat A. Kita masuk ke soal cerita, yaitu contoh kedua. Suatu pabrik farmasi memproduksi dua jenis tablet, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Untuk tablet jenis 1 mengandung 6 mg vitamin A, 2 mg vitamin B1, dan 2 mg vitamin B2. Untuk tablet jenis 2 mengandung 1 mg vitamin A, 1 mg vitamin B1, dan 2 mg vitamin B2. Persediaan vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2 berturut-turut adalah 0,12 kg, 0,08 kg, dan 0,12 kg. Harga jual satu tablet jenis 1 adalah Rp1.000 dan jenis 2 adalah Rp800. Pertanyaannya, berapa banyak tablet 1 dan 2 harus dibuat agar penerimaan maksimum? Oke, sekarang kita akan membuat permisalannya. Yang pertama, banyaknya tablet jenis 1 kita misalkan dengan X dan tablet jenis 2 kita misalkan dengan Y. Kemudian kita bentuk dalam tabel untuk mempermudah. Di sini sudah ada masing-masing jenis tablet dengan kandungan vitaminnya masing-masing. Disesuaikan, tablet 1 punya 6 mg vitamin A, 2 mg vitamin B1, dan 2 mg vitamin B2. Kemudian juga tablet 2 punya 1 mg vitamin A, 1 mg vitamin B1, dan 2 mg vitamin B2. Nah, untuk persediaannya, di sini yang di soal bentuknya kilogram, kita ubah menjadi bentuk miligram agar seragam. Jadi yang tadinya 0,12 kg untuk vitamin A, kita ubah jadi 120.000 mg untuk vitamin A, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, kita sesuaikan untuk buat model matematikanya. Nah, kata-katanya di sini, karena dia tersedia untuk 0,12 kg vitamin A, berarti dia tidak mungkin lebih dari 0,12 kg. Sehingga model matematikanya, simbol yang sesuai adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi yang pertama adalah 6x tambah Y kurang dari atau sama dengan 120.000, 2x tambah Y kurang dari atau sama dengan 80.000, 2x tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120.000, kemudian disederhanakan jadi x tambah Y kurang dari atau sama dengan 60.000, kemudian ada x lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini wajib harus dimasukkan ke dalam soal program linier supaya daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah positif. Kemudian fungsi objektifnya ini disesuaikan dengan pertanyaannya, karena yang ditanyakan adalah penerimaan maksimum, berarti berdasarkan harga masing-masing tabletnya. Jadi di sini fungsi Z sama dengan 1000X tambah 800Y. Dengan langkah yang sama, kita akan mencari koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y yang sesuai dengan model matematika yang sudah kita buat. Di sini sudah ada 3 persamaan, kita cari koordinatnya masing-masing. Yang pertama adalah 6X tambah Y sama dengan 120.000. Koordinatnya kita cari, dapatnya 0, 120.000, dan 20.000, 0. Persamaan yang kedua, 2x tambah y sama dengan 80.000, koordinatnya 0, 80.000, dan 40.000, 0. Persamaan yang ketiga, yaitu x tambah y sama dengan 60.000, koordinatnya 0, 60.000, dan 60.000, 0. Koordinat-koordinat tadi kita masukkan ke diagram kartesius, kita sesuaikan. Di sini sudah ada sumbu x dan sumbu y yang masing-masing angkanya itu dalam puluhan ribu. Jadi maknanya 1 di sini artinya 10.000 atau 12 di sini maknanya adalah 120.000. Sekarang kita akan gambarkan koordinat pasangan garis yang sudah sesuai yang ada di tabel. Yang pertama adalah 0, 120.000, dan 20.000, 0. Di sini kita akan gambarkan titiknya. 20.000, 0 ada di sumbu X dan 0, 120.000 ada di sumbu Y. Lalu kita hubungkan garisnya yang melalui koordinat tersebut. Seperti ini. Sudah. Kemudian kita akan cari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita akan melakukan uji titik di luar garis 6x tambah y sama dengan 120.000. Misalnya kita mau uji titik 00 karena berada di luar garis tersebut. Jadi kita substitusi 6 kali 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 120.000. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 120.000. Nah, pernyataan ini benar, berarti daerah himpunan penyelesaiannya menuju 00. Tapi kita akan arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi kita ada arsir daerah atas
atau di sebelah kanan. Lanjut persamaan yang kedua, 2x tambah y sama dengan 80.000. Di sini koordinatnya adalah 80.000 pada sumbu x, kemudian 40.000 ada di sumbu x ya, kemudian 80.000 ada di sumbu y. Nah, kita buat koordinatnya, lalu nanti kita hubungkan koordinat tersebut hingga membentuk garis. Kita buat garisnya untuk persamaan yang kedua. Kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaiannya, kita lakukan uji titik lagi. Kita uji titik di luar garis 2x tambah y sama dengan 80.000. Kita misalkan uji titiknya koordinat 0, 0, kita substitusi 2 kali 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 80.000. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 80.000. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian sini pasti menuju 0, 0. Karena kita mau arsir daerah yang bukan penyelesaian, berarti kita arsir di sebelah kanan atau daerah atas garis. Persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yaitu x tambah y sama dengan 60.000. Di sini kita tahu koordinatnya adalah 60.000 dan 60.000 0. Berarti di sini 60 untuk sumbu x dan 06 untuk sumbu y. Kita tarik garisnya. Kemudian kita cari lagi daerah himpunan penyelesaiannya dengan uji titik di luar garis tersebut. X tambah y kurang dari atau sama dengan 60.000. Misalkan kita mau uji titik 00, kita substitusi 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 60.000. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 60.000. Sama seperti sebelumnya, daerah himpunan penyelesaiannya menuju 00, tapi kita akan arsir daerah yang bukan penyelesaian. Jadi kita arsir ke atas. Sekarang pertidaksamaan selanjutnya yaitu untuk x lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 ini berada di sumbu y. Kita tahu kalau x lebih dari atau sama dengan 0 ini di sumbu y, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Tapi kita arsir daerah yang bukan penyelesaian, berarti ada di sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ada di sumbu x. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, berarti ada di bawah. Nah, sekarang sudah tampak daerah himpunan penyelesaiannya yang tidak mendapat arsiran sama sekali. Berarti di tengah-tengah sini ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan yang memenuhi soal cerita pada contoh yang kedua. Sekarang saya akan memperlihatkan daerah himpunan penyelesaian yang diarsir hanya pada daerah himpunan penyelesaiannya saja. Nah, ini adalah gambar tadi, gambar sebelumnya sama ya. Jadi daerah himpunan penyelesaian di sini. Nah, kita lihat titik-titik yang mengelilingi batasan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ternyata ada 4 titik atau 4 titik pojok yang mengelilingi batasan daerah himpunan penyelesaian. Oke, yang pertama di sini kita namakan titik O. Ya, koordinatnya jelas ada di 00. Kemudian di sini kita namakan koordinat A. Kemudian di sini kita namakan koordinat B. Dan yang di atas ini kita namakan koordinat C. Nah, keempat koordinat ini adalah koordinat titik pojok yang mengelilingi batasan daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita akan daftar. Koordinat O jelas ada di 00. Kemudian koordinat A nampak jelas ada di 20.000 ya. Karena tadi dalam puluhan ribu, jadi kita tulis 20.000 0. Terus koordinat B ini masih belum tahu kita koordinatnya berapa. Nanti kita akan eliminasi melalui perpotongan garis. Kemudian koordinat C itu nampak jelas ada di 060.000. Sekarang kita akan mencari koordinat B dengan mengeliminasi garis yang melalui koordinat tersebut. Nah, yang melalui garis B ini ada 2 garis. Yang pertama garis 6x tambah y sama dengan 120.000 ya. Dan juga melalui
X tambah Y sama dengan 60.000. Sekarang kita eliminasi, kita tulis 6X tambah Y sama dengan 120.000. Kemudian persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 60.000. Kita mau eliminasi variabel Y karena koefisiennya sudah sama-sama dengan 1. Jadi kita langsung kurangkan saja. 6X dikurang X hasilnya 5X ya. Kemudian 120.000 kurang 60.000 hasilnya 60.000. Kita cari X-nya, 60.000 bagi 5 berarti 12.000. Kemudian kita cari nilai Y-nya, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusi ke X tambah Y sama dengan 60.000. Berarti X-nya 12.000 ditambah Y sama dengan 60.000. Maka Y sama dengan 60.000 dikurang 12.000. Jadi Y-nya adalah 48.000. Maka kita dapat koordinat B-nya adalah 12.000, 48.000. Ini adalah koordinat B-nya setelah kita mengeliminasi kedua persamaan yang melalui koordinat tersebut. Nah, koordinat-koordinat ini nanti kita akan substitusikan ke fungsi Z atau fungsi objektifnya. Setelah kita mendapat koordinat titik pojok, kita akan mensubstitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Harga jual satu tablet jenis 1 adalah Rp1.000 dan jenis 2 adalah Rp800. Maka fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 1000X tambah 800Y. Kemudian kita substitusi koordinat-koordinat tadi ke fungsi objektif yaitu 1000X tambah 800Y. Yang pertama koordinat O 00 hasilnya adalah 0. Kemudian untuk koordinat A hasilnya adalah 20 juta. Kemudian koordinat B juga kita substitusikan, hasilnya adalah Rp50.400.000 dan koordinat C itu 060.000, hasilnya adalah 48 juta. Nah, dari pertanyaan soal tadi itu menanyakan berapa banyak tablet 1 dan 2 harus dibuat agar penerimaan maksimum. Maka kesimpulannya adalah kita cari nilai yang paling maksimum atau nilai yang paling besar. Di sini terlihat di koordinat B yaitu Rp50.400.000. Jadi penerimaan terbesarnya adalah Rp50.400.000 dicapai jika yang diproduksi tablet 1 sebanyak 12.000 dan tablet 2 sebanyak 48.000. Cukup sekian materi hari ini yaitu program Lumiere, semoga bermanfaat bagi kita semua.